dapat bermanfaat untuk penonton dan selamat menyaksikan. Mama, kata guru aku, katanya tahun 2019 pernah terjadi tsunami ya di sini. Iya, pada saat itu Mama mengandung kamu. Jadi ceritanya begini ya. Mama, ayo. Aduh, nanti Jo, tidak ada waktu Mama bawa. Aduh, sini ayo sini. Biar sehat. Itu Pagi. Mau bawa dia jalan-jalan pagi. Aduh, gua diam dulu. Iya, ibu ayo ikut. Ya Biar udah, aku bayinya simpan satu dulu sehat. ya. Iya. Tadi Bu. Tunggu dulu. Ini dia mau apa, Ibu? Terus pagi-pagi. Aduh, heran Jangan juga saya. dengarkan Dengar itu tante. Sini. Bu, umur berapa kandungannya? Aduh, biar Jo. Dikasih makan apa biasa? Belum lahir. Maksudnya kok makan apa biasanya, Bu? Makan sayur. Sama? Jangan lupa minum susunya, Ibu. Iya, suami saya tadi beli susunya. Dulu anakku saya kasih minum susu. Itu susu. Merek itu. Merek apa? Merek A itu, Ibu. Apa? Jadi kau tanya merek. Mama, ayo. Baik, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya ingin kita akan membahas mengenai mitigasi bencana, bagaimana kalau ada kolaborasi antara tim kesehatan dengan tim BMKG. Ya boleh itu. Iya boleh itu, boleh. Baik, mungkin untuk pelaksanaannya akan kita laksanakan di 3 hari ke depan. Apakah bisa dari tim BMKG-nya? Bisa. Oke, baik Ibu. Ibu rasa tadi malam gempa jam 12. Saya rasa suamiku Paniknya minta mana ada saya rasa saya yang suamiku tidur. bisanya menikmati tidur. Nanti baru bangun. Aduh, saya tadi malam dan Ibu Gaby sudah lari-lari. Sumpah ini kita sudah mau kenapa? Saya mana ada saya tidur. Jangan begitu Ibu. Nanti mati gitu. Tidak juga. Kalau sudah ada mati. Iya dong.
Tapi kita harus berusaha dulu. Iya juga. Makanya itu perlu kita ini tim penjual dari BMKG. Iya betul Itulah. sih. Biar Naik Ini masih bisa besar ini perut ini 8 bulan sudah. Deka tuh cewek yang nanya. Oh cewek. Amin. Ibu. Iya, ini besok ini ada sosialisasi dari BMKG dengan tim kesehatan Oh mau sosialisasi apa ibu? tentang bencana begitu. Jam berapa itu, Ibu? Sekitar jam-jam 10. Di mana itu bu? Nah, ini masih dicari tempatnya. Oh jam 10 kan ibu boleh di sini bu kalau jam 10. Oh, tidak memberatkan kita. Iya, jam 10 orang sudah di sini. Oh Nanti pagi orang 11. Saya panggil orang 11. Panggil nanti orang. Nanti juga saya buat pengumuman. Apa kita di jam 7 besok di sini, Pak? Wih, Kasih Hame. pengumuman di masjid saja. Oh, siap. Oke. Bisa deh, soalnya Iya. masih ada lagi yang lain. Oh iya. Terima kasih. Maaf ya, Sobat, ya ada tidak apa. Biasa. Permisi, Bu Salsa. Iya. Masuk. Ayo bu masuk bu. Iya. Mari, Bu. Ayo kita masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pengumuman kemarin sempat saya umumkan juga dan sempat saya hubungi untuk Ibu Salsa bahwa kita akan kedatangan para tamu untuk sosialisasi. Jadi untuk para tamunya silahkan untuk memulai sosialisasinya. Saya persilahkan. Ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Kami dari tim BMKG ingin sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan. Nah, ibu-ibu tahu apa itu BMKG? Tidak. Belum tahu apa itu BMKG. Nah, BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geografis, adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memantau keadaan cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Nah, kami akan mensosialisasikan mengenai mitigasi bencana, bagaimana penanggulangan bencana sebelum bencana itu terjadi, setelah bencana itu terjadi, dan bagaimana kita menanggulangi bencana itu. Ibu-ibu, apa itu tsunami? Ada yang tahu? Air naik. Gitu. Air laut gitu. Betul. Naik Apalagi begini. Ada suara yang lain? Oh, Naik air kalau laut. saya tsunami itu dengan gempa bumi bukannya Ibu? Akibat gempa Bagaimana bumi. itu? Betul. Nah, tsunami ini adalah bukanlah atau gelombang air luar biasa. Ia merupakan serangkaian gelombang yang disebabkan oleh gangguan mendadak di dasar laut. Jadi ibu-ibu tahu nggak tanda-tanda tsunami? Air laut naik. Gempa Iya, Kak, itu. Gempa. Ya, jadi tanda-tanda tsunami itu yang pertama air laut surut secara tiba-tiba. Kalau misalnya ibu-ibu pergi ke pantai baru airnya surut itu silakan menjauh dari laut karena bisa jadi itu akan tanda-tanda tsunami. Yang kedua, gemuruh keras dari laut. Nah, gemuruh dari keras laut itu biasanya kan air tidak suara ombak yang didengar toh. Kalau biasa kalau terjadi tsunami itu suaranya agak berbeda. Nah, yang ketiga itu ada peringatan resmi dari BMKG. Nanti setiap BMKG itu akan memperingati bahwa akan terjadinya tsunami Bu. Iya, melalui saluran komunikasi seperti radio, televisi, atau dengan aplikasi resmi dari BMKG sendiri. Ibu kalau dari Facebook ada kayak itu? Oh iya, BMKG juga termasuk saluran komunikasinya BMKG itu ada juga di Facebook. Apakah ibu-ibu tahu apa langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadi tsunami? Karena Lari, saya sih lari itu duluan. Baru? Jauh dari tempat gedung-gedungnya. Ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadi tsunami itu pertama kenali
daerah rawan tsunami. Yang kedua itu buat rencana evakuasi keluarga. Yang perlu dievakuasi pertama itu ibu lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu siapkan tas siaga bencana. Ibu-ibu tahu apa itu tas siaga bencana? Semua itu isinya. Nah, yang pertama itu isinya ada baju, ada berkas-berkas penting, ada P3K, ada uang, dan alat komunikasi, makanan siap saji, itu. Ibu, kalau mie itu masuk tidak itu? Kalau Ya, masuk sekali karena itu kan digunakan saat darurat. Oh ya, jadi itu ketika terjadi tsunami itu yang pertama kita lakukan itu evakuasi segera. Jika Anda merasa gempa bumi kuat atau melihat tanda-tanda tsunami, segera pergi ke tempat evakuasi yang tertinggi dan jangan menunggu perintah evakuasi. Jangan menunggu perintah dari BMKG atau orang-orang yang ada di sekitar. Kita berinisiatif sendiri untuk pergi di dataran yang tinggi. Yang kedua, cari tempat yang tinggi itu seperti gunung, minimal itu 1 kilo dari tempat kejadian. Yang ketiga itu jangan kembali ke pantai. Jika sudah ada tanda-tanda tsunami, jangan kembali ke pantai karena itu beresiko sekali untuk terjadi tsunami. Nah, yang kita lakukan setelah tsunami itu yang pertama lakukan kerusakan apa saja yang ibu alami, misalnya kerusakan rumah dan sebagainya. Yang ketiga itu ikuti instruksi dari pihak berwenang seperti instruksi dari BMKG apa yang harus selanjutnya dilakukan, semua atau relawan-relawan bencana. Yang ketiga, periksa kondisi keluarga dan lingkungan, periksa kondisi keluarga kalian, misalnya yang lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Berikan pertolongan pertama jika diperlukan. Nah, pertolongan pertama ini akan dijelaskan oleh tim tenaga medis kita. Saya persilakan untuk tim tenaga medis untuk menjelaskan mengenai pertolongan pertama yang dilakukan jika terjadi tsunami. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Kami dari tim kesehatan terkhusus dari ahli gizi di sini kami melakukan kolaborasi dengan tim BMKG yang sudah menjelaskan sebelumnya mengenai mitigasi bencana pada saat tsunami. Di sini itu kita menjelaskan mengenai penanganan gizi pada saat bencana. Di sini itu penanganannya ada 5. Yang pertama itu adalah penyuluhan gizi. Jadi penyuluhan gizi ini itu dilakukan dengan promosi kesehatan, di mana di sini itu dia penyuluhan itu mengacu pada proses mengubah perilaku manusia, baik itu dari individu maupun masyarakat, dengan tujuan agar dia itu mentalnya itu dalam mental positif, kemudian juga agar kemampuan pemecah masalahnya itu ada. Kemudian selain itu juga tujuan dari penyuluhan gizi ini supaya menetapkan dan meningkatkan nutrisi yang optimal. Nah, yang kedua itu ibu-ibu ada penyediaan tenaga khusus atau sumber daya manusia di bidang gizi. Jadi tenaga kesehatan atau ahli gizi ini sangat penting untuk ada pada saat di camp bencana itu untuk bagian pangannya. Jadi kayak umpamanya kayak Biro Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Sosial itu ingin melakukan pengusulan mengenai pangan, itu perlu untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena di bagian nanti di dapur nanti itu adalah tugas tenaga kesehatan bagaimana dia mengatur menu dari masyarakat yang terdampak bencana, kemudian memastikan bahwa semua itu terbagi dengan rata di daerah yang terdampak. Selanjutnya itu ada pemberian makanan bayi dan anak. Nah, di sini saya lihat ada ibu-ibu yang sedang mengandung. Ya, ini mungkin sangat penting untuk ibu perhatikan ini karena kan kita tidak tahu bencananya apakah terjadi pada saat ibu mengandung ataupun pada saat ibu sudah melahirkan. Jadi untuk PMBA sendiri ini itu dia ini standar pemberian makanan bayi dan anak itu seperti inisiasi menyusui dini, kemudian ada ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI eksklusif, dan di sini itu untuk susu formula sendiri ibu itu ketika krisis bencana itu sebenarnya tidak terlalu disarankan karena pada saat krisis bencana itu kan lingkungan dan air itu kan belum tentu bersih dan bisa saja ini bisa meningkatkan penyakit yang ada di masyarakat yang terdampak bencana. Maka itu untuk susu sendiri itu perlu untuk adanya kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan dalam saat pemberian susu untuk masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Dan Selanjutnya itu ada pencegahan dan penanganan gizi tuan dan gizi buruk. Nah, penting untuk kita menerapkan strategi pencegahan dan pengobatan yang tepat, waktu dan tepat guna menyelamatkan nyawa dan mencegah penurunan status gizi. Nah, ada beberapa tujuan dari kegiatannya kami Suplai Gizi. Yang pertama itu dengan cara mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang dapat dirujuk pasien saat terjadinya bencana. Nah, yang kedua itu ada melaksanakan manajemen kesehatan. Yang ketiga itu dengan memberikan pelayanan
bagi penderita gizi buruk baik itu di rumah sakit maupun rawat jalan. Yang keempat itu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan dan sumber daya kesehatan untuk mengatasi dan mencegah malnutrisi. Selanjutnya yaitu untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh subklaster gizi. Yang pertama itu dengan memberikan gizi tambahan atau MT pada ibu hamil dan anak. Contohnya itu dengan memberikan susu dan biskuit. Nah, yang kedua itu pemberian suplemen vitamin A untuk anak-anak, untuk bayi dan untuk ibu nifas. Nah, yang terakhir itu dengan pemberian tablet tambah darah. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang jarang minum tablet tambah darah? Saya jarang. Jangan ya. Ibu-ibu jangan Jangan begitu ya, soalnya itu penting untuk kita, apalagi perempuan yang sering datang bulan, itu sangat penting. Terutama ibu yang hamil itu ya. Ya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga dari pemaparan tadi bisa diterima dengan baik dan bisa dijadikan tambahan untuk pengetahuan ibu-ibu sekalian. Kami dari tim kesehatan pamit undur diri. Terima kasih. Baik, saya akan memperlihatkan bagaimana untuk website dari BMKG ini. Kan saya bilang tadi BMKG ini bisa diakses melalui radio, televisi, media komunikasi, dan Facebook yang tadi aku bilang. Tapi saya akan memperlihatkan ini melalui Google saja. Seperti ini. Nah, website BMKG ini bisa kita akses. Nah, di website ini kita bisa mengetahui bagaimana situasi cuaca saat ini. Nah, lihat ini bagian Sorong, Surabaya, Tanjung Pinang, di semua di Indonesia kami bisa bisa kami lihat bagaimana cuacanya untuk ini. Nah, ternyata ada gempa terkini di Sulawesi ternyata. Gempa pada Mamuju ternyata pada kedalaman 5, dan tekanannya 4,1 ya. Nah, itu tadi sosialisasi tentang mitigasi bencana. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sebelum itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang Bu punya anak. Ibu ini kenapa ibu? Ibu di sini ibu. Astaga, saya hilang. Tunggu, ibu naik dulu. Ibu naik, ibu cepat tsunami ibu. Ibu tsunami ibu, cepat ibu. Anakku, oh Tuhan. Tunggu ya, saya periksa dulu ya bayi ini. Tidak robek deh PKT itu. Tidak apa-apa. Tenang ibu, tenang ibu. Hanya sakit penasut ibu. Tunggu ya, tenang ibu. Ya ibu, nanti ada petugas yang bantu ke sana ya. Tenang ya. Tunggu dulu ya. Pegang mama, jadi pegang mama. Aduh, kasih ya bu. Papamu di mana? Aduh. Iya ibu. Aduh. Astaga. Sudah ya? Papa benar minta sama papa ya. Ini nanti sampai dikasih kau es krim ya. Ibu kasih dulu. Ya, mama es krim kita. Yo, ya. Kasihan anakku ini. Oh, masih kecil ya, sudah ditinggal bapakmu di mana bapakmu? Cip, kita duduk di sana ya. Tadi ibu bangun ibu. Pelan-pelan yuk. Sini. Di mana? Tadi. Sudah kan? Bisa ke timu? Bisa. Diam saja dulu. Kita punya anak.
Ya. Kecil aku. Abe, Ibu, saya minta waktu sebentar untuk kita tanya sedikit. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Salsa. Gitu. Oke, baik. Untuk Ibu Salsa dan Ibu Gibi sendiri, pada saat tsunami terjadi, kira-kira Ibu dan Ibu Salsa dan Ibu Gibi sedang melakukan aktivitas sehari-hari atau seperti apa? Iya, waktu itu kan saya bawa dia jalan pagi kan, soalnya hamil. Jadi ya dulu kan pengalaman tuh, jadi saya ajak dia jalan. Pas di jalan itu tiba-tiba itu Goyang. Oke. goyang. Terus ada dari tenaga medis yang bantu kita, bilangnya tsunami. Jadi kita langsung naik ke atas. Oke, baik. Untuk sebelumnya, apakah sudah pernah terjadi guncangan awal gempa atau langsung dilanda dengan tsunami? Boleh Pernah ada, sudah berapa malam yang lalu itu gempa. Berarti beberapa hari kemudian langsung Iya. diikuti dengan tsunami. Oke, baik. Untuk itu Ibu Salsa dan Ibu Gibi sendiri sudah berapa hari dievakuasi di Vietnam? 5 hari. 5 hari ya. Oke, jadi dari dalam 5 hari berturut-turut itu tentunya bantuan-bantuan akan datang seperti makanan ya dari pihak kesehatan sendiri juga ada. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, sekian kondisi terkini para korban di tempat evakuasi. Dari saya melaporkan. Pemirsa, kami kembali hadir. Pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu dokter yang turut andil dalam penanggulangan bencana. Baik, selamat siang dokter. Siang. Oke, baik. Ini dengan dokter siapa? Dokter Zayan. Oke, baik dokter. Saya akan tanya-tanya sedikit terkait dengan bagaimana upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban bencana. Kalau dari tim kesehatan sendiri, terutamanya ahli gizi, kami sudah semaksimal mungkin untuk menyiapkan atau menyediakan menu-menu terkhususnya pada kelompok rentan, mulai dari ibu hamil hingga lansia. Nah, untuk tim kesehatan, kami juga sudah semaksimal mungkin melakukan pengobatan terhadap korban-korban yang terkena tsunami ataupun korban-korban luka. Oke, baik. Pemirsa, yang saya lihat di lapangan bahwa untuk ibu hamil sendiri telah mendapatkan penanganan, bahkan anak-anak tadi ya Ibu ya, Iya. yang sudah dirawat oleh tenaga kesehatan sendiri, bahkan ahli gizi sendiri yang sudah menyediakan makanan-makanan yang bergizi bagi kelompok rentan tersebut. Demikian liputan kami pada siang hari ini. Saya Felicia Nau, pamit undur diri. Jadi begitu ceritanya, Nak. Oh, berarti waktu mama mengandung aku penuh perjuangan ya? Iya, makanya itu kamu jangan ngebantah mama. Iya, terima kasih ya, Ma. Aku pengen nanti suatu saat mau jadi petugas tim kesehatan waktu bencana biar nanti bisa tolongin orang. Iya, mama dukung kamu. Iya. Penanganan gizi berperan penting dalam penanganan bencana untuk mencegah resiko penurunan status gizi pada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak. Masyarakat yang sadar dan siap menghadapi bencana dapat mengurangi dampak dan kerugian. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Para reporter kita teman-teman. Agar suatu saat ku berjumpa lagi, semoga saja daku sempat berkenal denganmu dari hati ke hati, lalu bicara berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu. Tutup yuk, baru ayo publik. Kita taruh viral. Kira-kira story nanti dia supaya saya kena. Kemana duhai kekasih? Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Langsung tadi masuk dari dalam kita. Cuma rumahnya itu tidak dibuka pintunya. Kalau nyenyak tidur, tadi hari mati di dalam ibu.